Rusia mengeklaim bahwa pada hari Selasa, pasukannya berhasil menguasai 2 permukiman baru di wilayah Sumy dalam operasi militer yang masih terus berlangsung di Ukraina. Pemerintah pertahanan Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan dalam laporan hariannya bahwa dalam 24 jam terakhir mereka melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Ukraina. Serangan tersebut disebut menargetkan fasilitas produksi, penyimpanan, peluncuran, dan komando drone yang digunakan oleh militer Ukraina. Selain itu, Moskow juga mengeklaim menghantam titik penempatan sementara pasukan Ukraina serta keberadaan tentara bayaran asing di beberapa lokasi. Di sisi lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa pihaknya justru melakukan serangan balasan terhadap konsentrasi personel militer Rusia. Ukraina menyebut serangan tersebut juga menyasar pusat kendali drone serta sistem artileri milik Rusia di garis depan pertempuran. Pada hari yang sama, Kementerian Energi Ukraina melaporkan terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah, termasuk Zaporizhia, akibat dampak konflik yang masih berlangsung. Otoritas Ukraina menyebut gangguan listrik itu dipicu oleh serangan Rusia terhadap infrastruktur energi di beberapa titik penting. Tim teknis dan perbaikan disebut sedang bekerja untuk memulihkan pasokan listrik agar kembali normal secepat mungkin. Serangan Rusia yang makin brutal membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memohon bantuan Amerika Serikat. Zelensky meminta langsung kepada Presiden Donald Trump agar Washington segera mengirim tambahan rudal Patriot untuk melindungi langit Ukraina dari gempuran rudal Rusia. Dalam surat yang dikirim ke Trump dan anggota Kongres Amerika Serikat, Zelensky mengaku Ukraina kini berada dalam kondisi sangat sulit menghadapi serangan udara Moskow yang terus meningkat. Ia mengatakan sistem Patriot buatan Amerika sejauh ini masih menjadi senjata paling efektif untuk menghadang rudal balistik Rusia. Masalahnya, banyak baterai Patriot milik Ukraina mulai kekurangan rudal pencegat.
Zelensky bahkan menyebut tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi Ukraina selain melihat sistem pertahanan Patriot berdiri tanpa amunisi saat serangan Rusia terus datang. Menurutnya, Ukraina sampai sekarang belum mampu memproduksi sistem pertahanan anti rudal sendiri dan hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan Amerika. Permintaan mendesak itu muncul di tengah peringatan bahwa Rusia kemungkinan akan memperbesar serangan ke Kiev dalam waktu dekat. Pejabat militer Ukraina menilai beberapa bulan ke depan bisa menjadi fase penentu dalam perang melawan Rusia. Namun, di saat bersamaan, stok rudal Patriot Amerika justru mulai menipis akibat konflik dengan Iran. Lembaga Kajian Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyebut Amerika Serikat telah memakai lebih dari 1.000 rudal Patriot selama perang melawan Iran. Akibatnya, Washington kini harus membagi persediaan rudal untuk Ukraina dan sejumlah negara sekutunya sekaligus. Bahkan, pengisian kembali stok Patriot Amerika diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Meski begitu, Zelensky tetap berharap Trump tidak mengurangi dukungan untuk Kiev. Ia menegaskan, Ukraina membutuhkan perlindungan udara yang lebih kuat jika ingin menahan gelombang serangan Rusia dan membuka jalan menuju diplomasi. Menurut Zelensky, selama Moskow masih terus mengandalkan rudal untuk menyerang Ukraina, maka peluang perdamaian yang nyata belum akan tercapai. Situasi di Selat Hormuz kembali memanas setelah Iran dan Amerika Serikat terlibat aksi saling serang pada Kamis waktu setempat. Insiden itu terjadi saat hubungan Washington dan Teheran masih berada dalam masa gencatan senjata yang rapuh. Media Iran Tasnim melaporkan ketegangan bermula ketika sebuah kapal tanker Amerika mencoba melintasi Selat Hormuz dengan mematikan sistem radar. Langkah tersebut langsung memicu kecurigaan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran atau IRGC yang sedang melakukan patroli di kawasan itu.
Pasukan Iran kemudian memberi peringatan agar kapal tersebut menghentikan pergerakan. Namun, kapal itu disebut tetap melanjutkan pelayaran. IRGC lalu dikabarkan melepaskan tembakan ke arah kapal tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, militer Amerika disebut membalas dengan menyerang beberapa titik di sekitar Bandar Abbas, kota pelabuhan penting Iran yang berada di pesisir Selat Hormuz. Laporan media Iran menyebut beberapa ledakan terdengar dari area sekitar lokasi serangan. Meski begitu, sejauh ini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan besar. Di saat yang sama, militer Amerika Serikat juga mengklaim telah menembak jatuh 4 drone kamikaze Iran di sekitar Selat Hormuz. Amerika menyebut drone-drone itu dianggap membahayakan pasukan mereka di kawasan tersebut. Pasukan Amerika Serikat juga dilaporkan menyerang fasilitas kendali drone Iran untuk mencegah serangan lanjutan. Sementara itu, Iran mengaku sempat menghadang beberapa kapal asing lain yang memasuki kawasan Teluk tanpa berkoordinasi dengan otoritas setempat. Menurut Iran, kapal-kapal tersebut akhirnya mundur setelah IRGC melepaskan tembakan peringatan. Insiden ini menjadi kejadian kedua dalam waktu kurang dari sepekan di Selat Hormuz. Situasi tersebut memperlihatkan ketegangan Amerika Serikat dan Iran masih jauh dari mereda dan sewaktu-waktu bisa kembali memicu konflik lebih besar. Israel mengklaim berhasil membunuh pemimpin militer Hamas Mohamed Odeh dalam sebuah operasi militer yang berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026. Odeh disebut Israel sebagai salah satu dalang serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Operasi militer tersebut dilakukan atas perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Kantor Perdana Menteri Israel atau PMO mengumumkan hal ini dalam sebuah postingan di X. Odeh menjabat sebagai Kepala Staf Intelijen Hamas selama insiden 7 Oktober. Dan ditunjuk sekitar seminggu yang lalu untuk menggantikan Ezzedine Al-Haddad yang tewas dalam serangan. Tentara Pertahanan Israel atau IDF dan Shin Bet juga mengonfirmasi bahwa Mohamed Odeh tewas dalam serangan di bagian utara Gaza tadi malam. Dikutip dari Times of Israel, beberapa bangunan di kota Gaza yang digunakan sebagai tempat persembunyian Odeh menjadi serangan sasaran.
menjadi sasaran serangan setelah berbulan-bulan pemantauan intelijen terhadap pergerakan Odeh dan para pembantunya. Sebuah apartemen di dekatnya yang disebut dimiliki oleh Hamas juga terkena serangan. Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan di Lebanon Selatan setelah meningkatkan operasi militer kemarin. Berdasarkan laporan Al Jazeera, 2 serangan udara Israel menghantam Burj Rahal dan sebuah serangan dahsyat dilaporkan terjadi di Kaut Hariyat, Al-Rus, dan distrik Tire. Militer Israel melancarkan serangan udara ke sebuah bangunan apartemen di kota Gaza pada Rabu 27 Mei 2026. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan 2 anggota penting Hamas di wilayah utara jalur Gaza. Pejabat kesehatan di Gaza melaporkan sedikitnya 4 orang tewas akibat serangan terhadap bangunan tersebut. Sementara itu, militer Israel menyatakan operasi dilakukan untuk menyasar kelompok militan, namun belum memberikan rincian lebih lanjut terkait identitas target. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya kekerasan pasca gencatan senjata yang sempat tercapai pada Oktober lalu. Sejak saat itu, otoritas kesehatan Gaza menyebut sekitar 900 warga Palestina tewas tanpa merinci jumlah korban dari kalangan kombatan maupun sipil. Di sisi lain, militer Israel menyatakan 4 tentaranya tewas akibat serangan kelompok militan dalam periode yang sama.